And Travis, you make me crazy. Enough crazy in my life. I don't want any more crazy. You don't know me. It's not true. Ada seorang gadis manis bernama Abby yang baru saja memutuskan untuk kabur dari rumahnya di Los Angeles untuk meninggalkan masa lalu kelamnya yang penuh belenggu sang ayah yang bernama Mick. Sejak kecil, Abby sudah diajari bermain poker oleh ayahnya. Abby kecil selalu dipaksa bermain judi oleh ayahnya, membuatnya menjadi seorang gadis master judi yang dijuluki The Lucky 13. Sebelum pergi, Abby sempat meninggalkan pesan untuk ayahnya. Abby kabur ke Sacramento, California untuk menjadi seorang mahasiswi di sebuah universitas ternama. Beruntung Abby tidak sendiri di kota itu. Seorang sahabat Abby bernama Mer juga tinggal di sana dan siap menemaninya kapanpun. Abby berencana tinggal di asrama kampus. Mer mengajak Abby pergi ke suatu tempat misterius bersama pacarnya yang bernama Shepley. So where are we going? Oh, it's a surprise. Tempat yang mereka datangi ternyata merupakan sebuah arena bertarung bawah tanah. Abby merasa tempat ini nggak cocok untuknya dan dia hendak balik kanan, hendak pulang. Tapi tiba-tiba Abby berpapasan dengan seorang pemuda ganteng bertato yang sempat membuat Abby terpukau. Pemuda itu bernama Travis, yang ternyata adalah seorang petarung tangguh juara bertahan di situ. Travis sebagai magnet bagi Abby yang membuatnya mengurungkan niatnya untuk pulang dan malah menonton pertunjukan pertarungan Travis. Abby hanya bisa bengong melihat Travis memukul KO lawannya. Sepertinya Abby auto kesengsem melihat kehebatan Travis. Namun ada penolakan dalam hati kecilnya. Kayaknya orang kasar dan brutal kayak gini bukan tipe gue deh, pikir Abby. Sampai di asrama, Abby mandi membersihkan dirinya. Tapi kok pikirannya sambil ngebayangin Travis mulu ya. Singkat cerita, keesokannya Abby bertemu lagi dengan Travis. Karena mereka memang satu kampus dan Travis adalah temannya Sep. Pas lagi jam kuliah, di dalam kelas, Abby melihat-lihat Instagramnya Travis sambil terkagum-kagum. Wah, sekso juga nih cowok. Tanpa sepengetahuan Abby, ternyata Travis duduk di belakang Abby sambil tersenyum-senyum melihat Abby sedang asyik melihat-lihat foto-fotonya. No one's my favorite. Melihat hal ini, Travis nekat mengajak Abby kencan, tapi Abby menolak. Tapi Travis tetap maksa jemput Abby. Abby setuju, dengan catatan ini bukan kencan ya. Fine. Mereka jalan-jalan di taman. Travis cerita kalau ibunya sudah meninggal sejak ia umur 5 tahun. Ia diasuh oleh bapaknya dan tinggal bersama 4 orang saudara laki-laki. Hal ini yang membuat Travis menjadi keras, kuat, dan macho. Tapi apapun yang diceritakan Travis, Abby menegaskan kembali kalau hubungan mereka hanya berteman saja. Singkat cerita, pagi-pagi ketika sedang jogging, Abby menabrak seorang pria bernama Parker. Abby meminta maaf dan mereka pun berkenalan. Hi, I'm Abby. Kesialan Abby ternyata berlanjut. Ketika mau mandi, tiba-tiba air di asramanya mati. Makanya ia pun menumpang menginap di kos-kosannya Mer untuk semalam. Mer tidak tinggal di asrama, tapi ia tinggal bersama pacarnya si Sep. Dan ternyata Travis juga tinggal di situ juga. Jesus. Dan karena di situ hanya ada 2 kamar, terpaksa Abby harus berbagi kamar dan tempat tidur dengan Travis. Seperti biasa, Travis mengeluarkan rayuan mautnya. Tapi Abby tetap teguh pada pendiriannya, tidak mudah tergoda. Ketika mereka harus berbagi tempat tidur, ada kejadian yang lucu ketika Abby terbangun di pagi hari. Dengan tanpa sengaja,
memegang rudalnya Travis yang sedang berdiri. Semua jadi heboh, apalagi ketika Mer dan Sep muncul dengan pakaian suster dan pasien. Abby baru sadar kalau hari ini ada ujian. Saking terburu-burunya ke kampus, ia sampai terjatuh. Oh my God! Tapi untungnya ia tetap lulus kok ujiannya. Tapi masih ada yang mengganggu pikiran Abby, yaitu ayahnya. Ayahnya selalu mengganggu mengirim pesan dan menanyakan di mana Abby berada. Untuk menghindar dari Travis, Abby mengajak si Parker berkencan. Oh, Parker. Mereka makan malam di sebuah restoran. Setelah makan malam, Parker mengajak Abby menonton sebuah pertunjukan. Abby kira pertunjukannya adalah sebuah drama musikal, tapi ternyata pertunjukan baku hantam, apalagi yang bakal bertarung itu adalah si Travis. Ternyata Parker ini penggemar beratnya Travis. Nggak jauh dari tempat itu, Travis lagi kebingungan karena Abby tidak membalas pesan-pesannya. Tapi Sep mengingatkannya untuk tetap fokus pada pertarungan. Akhirnya, Travis pun menemukan Abby. Mereka pun berdebat. Di sini, Abby merasa khawatir kalau Travis harus bertanding. Mendengar ini, Travis menjadi senang karena ternyata Abby mengkhawatirkannya. Daripada berdebat, mereka akhirnya taruhan. Kalau Travis menang, maka Abby harus menginap di rumahnya selama sebulan. Sedangkan kalau Travis kalah, maka ia tidak boleh bercocok tanam dengan wanita manapun selama 3 bulan. I want to be around you. Ternyata Travis dengan mudah mengalahkan lawannya hanya dengan sekali tabok. Abby tak percaya dengan apa yang terjadi. Abby menceritakan hal ini kepada Parker yang tak habis pikir gimana mereka bisa taruhan seperti itu. Karena Abby kalah, ia harus menepati janjinya. Tapi tetap dengan catatan, tidak ada mantap-mantap di antara mereka. Hari-hari berlalu dan Abby mulai menguasai rumah dengan mengajak Mer olahraga aerobik. Dan lucunya, Sep juga mulai ikut-ikutan. Abby mulai menikmati hidup di rumah Travis, berolahraga bersama, dan puncaknya, Abby diajak berkunjung ke rumah orang tua Travis. Di sana Abby dikenalkan dengan ayah Travis dan saudara-saudaranya yang semua laki-laki. You're Abigail, right? Mereka makan malam bersama dengan Abby yang paling cantik sendirian. Setelah makan malam, mereka biasa main poker. Abby pun diajak main poker oleh mereka. Dan ternyata Abby bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Aces and eights, boys. Dari sinilah terungkap identitas Abby sebagai The Lucky 13, bocah ajaib yang mempunyai kemampuan bermain poker di atas rata-rata. Abby sengaja memalsukan namanya agar bisa berbaur di masyarakat. Wah, seisi rumah Travis langsung heboh dan mereka pun langsung meminta tanda tangan dan foto bersama. Hari-hari berlalu, Abby dan Travis semakin akrab. Tapi tetap saja ayahnya Abby masih terus mengirim pesan kepadanya. Dan tanpa sengaja, pesan tersebut dibaca oleh Travis. Travis pun ngambek. Travis kira Mick itu pacarnya Abby. Travis pun pergi seharian dan pulang-pulang dalam keadaan mabok. Abby pun memberitahu kalau yang menulis pesan adalah ayahnya. Abby yang kesal dengan Travis menghabiskan waktu di perpustakaan hingga ketiduran. Datanglah si Parker yang menghibur Abby, yang mau menghibur Abby hingga bisa tersenyum lagi. Dari pagi sampai malam, Parker menemani Abby. Tapi tiba-tiba, Parker mengajak Abby keluar gedung dan mengajak ke suatu tempat. Dan tiba-tiba, ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Abby. Mer dan Sep mengumpulkan banyak orang mengadakan pesta. Ternyata ini adalah ide Travis. Tapi ketika Abby ingin berterima kasih, Travis masih jual mahal. Makanya Abby masih kesal dan melampiaskannya dengan minum-minum sampai Abby mabok dan muntah. Tiba-tiba ayahnya Abby menelpon. Karena masih di bawah pengaruh alkohol,
Tanpa sadar Abby memberitahu di mana ia berada. Tiba-tiba keesokan harinya, ada seorang abang-abang yang mencari Abby. Abang-abang itu memberitahu kalau ia telah menangkap ayah Abby. Ayah Abby kalah judi dan berhutang kepada si bosnya, abang-abang ini. Mereka akan mematahkan kakinya jika Abby tidak mau ikut. Abby pun panik dan nurut aja ketika diangkut sama abang-abang ini ke Las Vegas. Sementara itu, Travis mencari Abby. Akhirnya, dia mengetahui di mana Abby dari HP Mer. Dan Travis segera menyusul Abby ke Las Vegas. Inilah ayah Abby, si Om Mick, dan ini adalah Om Benny yang diutangin sama Mick sekitar $100.000 atau 1,5 miliar rupiah. Om Benny memaksa Abby bermain poker untuk mengembalikan utang ayahnya. Abby pun gak punya pilihan. Dia pun segera merubah penampilannya agar ia bisa memasuki kasino. Are you guys playing poker? Awalnya sempat diremehkan, tapi akhirnya dalam semalam ia berhasil memenangkan uang $100 itu dalam permainan poker. Setelah dirasa cukup, Abby pun bergegas keluar dari kasino dengan membawa seluruh koin. Tapi tiba-tiba, You in the blue dress. Stop. datang Jesse, teman SMA-nya dulu. Sekarang Jesse menjadi petugas penjaga kasino. Jesse tahu kalau Abby masih di bawah umur, makanya semua koin yang Abby punya diambil sama si Jesse ini. Abby pun gak bisa apa-apa. Ia cuma bisa menangis dan segera menelpon ayahnya, memberitahunya untuk segera kabur. Karena Abby gak bisa bawa uang untuk melunasi hutang ayahnya, Om Benny malah meminta Abby menjadi pelayan pemuas nafsunya. Tapi tiba-tiba, Travis datang dan menolong Abby. Travis pun harus menghadapi pengawal-pengawal Om Benny yang dengan mudah ditaklukkan oleh Travis. Awalnya Abby marah ditolong oleh Travis karena ia merasa bisa mengatasi masalahnya sendiri. Tapi menyadari pengorbanan Travis, Abby malah mengajak Travis bergenjot ria dengan brutal. Shit! Setelah bergenjot ria, Travis melihat dan membuka HP Abby yang masih tertidur. Mengetahui masalah hutang ayahnya, Travis berencana mengikuti sebuah pertandingan baku hantam di Vegas yang hadiah uangnya akan digunakan untuk melunasi hutang ayahnya Abby. Travis menyuruh Abby agar tenang dan segera pergi dari Las Vegas. Nah, ketika mau pergi, di parkiran Abby melihat Jesse dan ayahnya sedang bertransaksi. Jadi ternyata Abby hanya diperalat oleh ayahnya sendiri. Ternyata ayah Abby tidak berhutang pada Om Benny. Ayahnya hanya memanfaatkan Abby untuk main poker agar bisa mendapatkan uang karena malas bekerja. Kok ada ya ayah yang tega kayak gini? Abby yang marah besar mengusir ayahnya, mengambil uang dan mobilnya. Sementara itu Travis bersiap memulai pertandingan. Yang ternyata ia harus menghadapi lawan yang bertubuh besar banget. Udah gitu, pertandingannya tanpa aturan. Sang musuh menggunakan rantai sebagai senjata. Travis pun kewalahan dan hampir mati kalau Abby tidak segera datang menghentikan pertandingan dengan membakar gedung tersebut. Oh God. Abby memapah Travis yang babak belur kembali ke hotel. Keesokan harinya, ketika Travis sudah agak sehat, Abby berencana kembali pulang ke California dengan membawa uang hasil kemenangannya di kasino. Film pun berakhir dengan happy ending.